Sesosok wanita memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Vegapunk di hadapan kru topi jerami. Lantas, apakah dia adalah sosok ilmuwan jenius yang asli ataukah dia hanya sebatas android saja? Selamat datang di Anime Review dan kali ini kita akan membahas seputar One Piece 1061. Melanjutkan dari chapter sebelumnya, Luffy akhirnya bisa menangkap Bonnie yang telah keluar dari pusaran air laut. Tapi sayangnya mereka tidak bisa segera kembali ke Sunny Go. Nah, sebelum ketiganya jatuh ke dalam laut, Bonnie sempat mengkhawatirkan sesosok monster yang sebelumnya telah menghancurkan kapalnya. Dan ya, ternyata monster tersebut kini tepat berada di bawah Sunny Go. Menyadari ada suatu bahaya di bawahnya, kru topi jerami pun bersiap siaga. Mereka terkejut bahwa monster yang mengincar Sunny ternyata sesosok hiu berukuran besar yang bertubuh besi. Hiu itu berniat untuk memakan Sunny, tapi beruntung Sunny segera menghindarinya. Lalu di waktu yang bersamaan, Luffy, Chopper, dan Bonnie terjatuh ke laut. Peristiwa ini pun membuat seorang Jinbe akhirnya harus pergi menolong ketiganya, sementara Franky ditunjuk untuk mengambil alih kemudi Sunny. Hiu tadi masih terus mengincar Sunny. Ia bahkan sampai mengeluarkan sebuah roket yang akhirnya berhasil mengenai Sunny. Dampak atas serangan ini membuat kru topi jerami terjatuh ke lautan. Sementara itu, Jinbe yang mengkhawatirkan ledakan tadi dikejutkan dengan kehadiran sang hiu yang sudah menodongkan sebuah meriam ke arah mereka. Jinbe lalu menyuruh Luffy dan yang lain untuk tarik nafas guna menyelam ke dalam laut demi menghindari serangan sang hiu. Situasi saat itu semakin kacau. Sunny tenggelam ke dasar laut bersama dengan kru lainnya, sementara Jinbe harus segera menemukan daratan agar para DF user yang ia bawa terselamatkan. Well, petualangan SAP menuju pulau baru sepertinya telah menemui titik terangnya. Ini akan menjadi awal bagi kelompok topi jerami dalam menghadapi musuh barunya. Kepanikan di dalam laut akhirnya mereda seiring dengan kedatangan sesosok robot yang langsung menghajar sang hiu. Seperti yang kita lihat bahwa robot tersebut dengan sangat mudah menghajar sang hiu. Lalu setelahnya dia mengangkat Sunny keluar dari dalam laut. Hiu tadi memang awalnya hanya ditugaskan untuk mengawasi keadaan dan melaporkan saja. Namun sepertinya terdapat sesuatu yang salah di dalam programnya sehingga membuat dia bertindak di luar tugasnya. Kejadian ini praktis membuat terkejut kru topi jerami yang menyaksikan peristiwa tersebut. Tak sampai situ, kejutan lainnya hadir manakala mereka diperlihatkan seorang wanita yang keluar dari dalam robot. Ya, wanita itu lalu memperkenalkan diri sebagai Dr. Vegapunk yang bekerja untuk pemerintah dunia. Dia juga tak berniat sama sekali untuk menolong Sunny. Nah, dari peristiwa ini muncul pertanyaan. Apakah sosok wanita tadi benar adalah Dr. Vegapunk? Well, selintas jika dilihat dari perawakannya, dia nampak seperti wanita muda pada umumnya. Sangat jauh berbeda dengan perkenalan awal yang ditunjukkan saat ingin memodifikasi Kuma. Lalu ditambah lagi, sosok Vegapunk beberapa kali disebutkan sebagai seorang laki-laki tua. Jadi, apakah penampilan sekarang sudah menjadi penampilan final Vegapunk sebagai seorang wanita? Nah, kita belum bisa menyimpulkan secara utuh, mengingat banyak kasus-kasus seperti ini sering bermunculan di cerita utama One Piece. Saya sih lebih menduga bahwa dia adalah salah satu produk buatannya. Selain karena tidak adanya ciri-ciri penampilannya yang menunjukkan sebagai seorang ilmuwan, dia juga mempunyai penanda nomor sama halnya dengan hiu dan robot yang sebelumnya ditunjukkan. Bisa jadi dia adalah seorang android yang merepresentasikan dirinya sehingga dibuatlah penanda dengan nomor 2. Bukanlah hal yang sulit bagi Vegapunk untuk menciptakan sebuah android, karena kenyataannya dia adalah sosok ilmuwan yang dikaruniai ilmu pengetahuan tinggi. Jadi bagaimana pendapat teman-teman terkait sosok wanita ini? Apakah meyakini bahwa dia merupakan sosok Vegapunk yang asli? Nah, berikutnya perihal keberpihakan Vegapunk sendiri. Akan ke arah manakah dia setelah bertemu dengan kelompok topi jerami ini? Ya, memang untuk saat ini Vegapunk cenderung memihak ke kubu pemerintah dunia. Boleh dikatakan dia adalah sekutu penting mereka.
Semenjak pemerintah dunia menangkapnya, segala aktivitas penelitiannya didukung penuh oleh mereka, meski sifatnya lebih kepada menguntungkan pemerintah dunia. Beberapa contohnya adalah penggunaan kairoseki atau batu laut pada kapal angkatan laut untuk menghindari sinking saat melewati Calm Bed, lalu ada proyek Pasifista, lalu ada juga pengaplikasian buah iblis untuk benda mati, dan yang terakhir adalah penciptaan Seraphim. Dari contoh tadi, dapat kita simpulkan bahwa penemuannya berhasil ia ciptakan untuk memperkuat pasukan pemerintah dunia maupun angkatan laut. Tapi, apakah semua penemuannya tersebut bisa kita asumsikan ia curahkan semua demi kepentingan mereka? Saya kira belum tentu semua hasil penelitiannya ia persembahkan untuk kepentingan pemerintah dunia. Boleh jadi hanya sebagian kecil saja yang berhasil dimanfaatkan oleh mereka. Karena faktanya sebagai seorang ilmuwan bahwa dia butuh sokongan dana lebih untuk melakukan sebuah penelitian. Oleh karena itu, kehadiran pemerintah dunia bisa menjadi solusi untuk memenuhi dana dalam melakukan penelitian. Bisa jadi di antara Vegapunk dan pemerintah dunia terjadi sebuah kesepakatan bersama dalam memenuhi suatu kebutuhan. Pemerintah dunia menawarkan sokongan dana dan fasilitasnya, sementara Vegapunk bebas melakukan penelitian apa saja. Ya, sebagai ilmuwan, maka melahirkan atau menciptakan sebuah penemuan baru adalah suatu kepuasan. Jadi demi melakukan semua itu, ia pada akhirnya rela bekerja untuk pemerintah dunia, asalkan nantinya dia bebas melakukan penelitian dengan segala fasilitasnya. Jadi poinnya di sini adalah sebuah kompromi. Ini juga pernah ia lakukan terhadap permintaan Kuma sebelum menjadi robot seutuhnya, bahwa Kuma meminta agar Vegapunk membuat sebuah program pada dirinya untuk melindungi Sanigo sampai kembalinya salah satu kru topi jerami. Hal inilah yang sekaligus membuat semuanya seakan rancu terkait keberpihakan Vegapunk. Jika ia memang seutuhnya berpihak pada pemerintah dunia, lantas kenapa ia memenuhi keinginan Kuma? Sementara kita tahu bahwa topi jerami adalah kelompok yang harusnya menjadi salah satu musuh besar pemerintah dunia. Well, jadi saya kira pertemuan antara Vegapunk dan kelompok topi jerami akan mengerucut pada satu titik di mana kedua pihak ini akan saling berkompromi untuk mengejutkan pemerintah dunia ke depannya. Sementara itu di markas G14, kita diperlihatkan kembali anak-anak dari Punk Hazard. Mereka semua terlihat dalam kondisi baik-baik saja setelah mendapatkan perhatian dari Tashigi. Sebelum mereka dikembalikan pada orang tuanya, Tashigi memang berniat untuk mengembalikan tubuh mereka seperti semula dengan bantuan Vegapunk tentunya. Dan ya, seperti yang kita saksikan bahwa kondisi tubuh mereka sedikit demi sedikit sudah mulai mengecil. Ini juga menjadi salah satu sisi baik yang ditunjukkan oleh Vegapunk. Jadi memang kita belum sepenuhnya percaya bahwa Vegapunk adalah tokoh antagonis. Nah, salah satu info menarik dalam adegan ini adalah dimunculkannya beberapa anggota SWORD. Jadi jika dilihat lebih lanjut, maka sebagian besar dari skuad G14 merupakan anggota tim SWORD, termasuk Smoker dan Wakil Admiral yang bernama Doll. Saya menduga bahwa tim SWORD sebagai organisasi rahasia Angkatan Laut diisi oleh anggota-anggota Angkatan Laut yang memegang prinsip keadilan nurani. Mereka memang anti kejahatan atau penindasan, namun begitu mereka bisa berkompromi dengan kelompok bajak laut selama yang diperangi adalah musuh bersama yang bertindak sewenang-wenang, atau boleh jadi yang mereka lawan adalah kejahatan itu sendiri. Sebagai organisasi rahasia, tentunya mereka mempunyai tujuan penting di dalamnya. Jadi besar kemungkinan tujuan mereka adalah merevolusi organisasi Angkatan Laut seutuhnya, di mana nantinya mereka hanya tunduk pada hukum saja dan tidak lagi melakukan perbuatan keji dengan mengatasnamakan keadilan. Nah, jika Smoker, Koby, dan Drake adalah bagian dari mereka, maka bukan tidak mungkin nama-nama seperti Garp, Fujitora, atau bahkan mantan Admiral Aokichi juga tergabung di dalamnya. Lalu berikutnya topik utama yang ditunjukkan dalam adegan ini adalah meminta bantuan pada SWORD untuk menyelamatkan Koby. Hal ini dilakukan oleh Helmeppo dan Hibari. Ya, sayang sekali usaha keduanya belum mendapatkan persetujuan dari beberapa petinggi SWORD yang ada di sana.
Meski Helmeppo meminta untuk meminjam Seraphim, tapi dia justru disuruh untuk tetap tenang terlebih dahulu. Memang situasi ini akan sangat sulit bagi Sword, mengingat lawan mereka adalah seorang kaisar. Mereka bahkan sempat menyinggung terkait situasi Drake yang menjadi pertimbangan untuk memutuskan pergerakan mereka selanjutnya. Jadi saya kira situasi Koby saat ini akan diputuskan ketika semuanya sudah siap, atau bisa jadi akan melibatkan kelompok topi jerami dalam menyelamatkan Koby. Mengingat kelompok ini sudah ada di Pulau Egghead, maka pertemuan antara Sword dan kelompok topi jerami akan menjadi momentum untuk memutuskan pergerakan mereka terkait situasi Koby. Sementara dari kelompok Luffy dan Bonnie, setelah mereka berhasil diselamatkan Jinbe, kita mendapati sebuah panel yang sedikit absurd, di mana Bonnie memperkenalkan dirinya kembali pada Luffy dalam kondisi topless, dan kita bisa lihat ekspresi Luffy yang tak merespon situasi Bonnie. Ya, hanya seorang Nami sajalah yang saya kira berhasil menggetarkan Luffy saat peristiwa di Alabasta. Selebihnya tak ada wanita lain yang bisa membuat Luffy bergetar sekalipun itu Hancock. Nah, saat itu Bonnie juga sempat menyinggung perihal perubahan warna rambut yang tertera di poster buronan. Topik ini pun menjadi perbincangan banyak orang di dunia. Artinya, propaganda Morgans berhasil menyudutkan pemerintah dunia terkait kebangkitan Dewa Nika melalui poster buronan terbaru Luffy. Inilah sesuatu yang sangat dikhawatirkan pemerintah dunia. Alih-alih ingin menutupi, malah justru menjadi perbincangan banyak orang. Lalu kemudian kita juga diperlihatkan apa tujuan Bonnie menuju Pulau Egghead. Hal ini ia lakukan semata-mata untuk membalas perbuatan Vegapunk terhadap Kuma. Jadi di alur berikutnya, kemungkinan kita akan diperlihatkan banyak konflik yang muncul dari berbagai pihak seperti Sword, SHP, Vegapunk, dan Bonnie yang memiliki kepentingan berbeda-beda. Nah, di alur ini kita juga belum sepenuhnya melihat siapa tokoh antagonis yang akan menjadi lawan SHP. Meski kita juga tahu bahwa Bonnie menganggap mereka adalah musuh, tapi percayalah keduanya akan saling bekerja sama demi satu tujuan, pun begitu dengan Vegapunk. Yang jelas Pulau Egghead atau Pulau 500 tahun ke depan akan menjadi saksi baru atas petualangan kelompok topi jerami. Saya percaya dengan hadirnya seorang ilmuwan jenius, maka info-info penting terkait dunia One Piece akan segera terungkap. Baiklah, saya kira itulah pembahasan manga One Piece chapter 1061. Seperti biasa, jika ada kesalahan mohon dikoreksi, dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silakan tuangkan opininya di kolom komentar. Mari berdiskusi. Cheers!